Berikutnya adalah mengenai trademarks atau merek dagang. Merek dagang adalah kata, frasa, simbol, atau desain, atau kombinasi dari kata, frasa, simbol, atau desain tersebut yang mengidentifikasi dan membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Merek dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu layanan juga disebut dengan merek layanan. Pada US Patent and Trademark Office di Amerika, jika merek dagang yang diklaim tetapi tidak terdaftar, maka mereka dapat menggunakan simbol TM. Sedangkan merek layanan yang tidak terdaftar dapat menggunakan simbol SM. Sedangkan simbol R dicadangkan untuk merek dagang terdaftar dan merek layanan. Merek dagang produk biasanya muncul pada kemasan produk dengan simbol merek dagang yang sesuai. Merek jasa biasanya digunakan dalam mengiklankan suatu jasa karena tidak ada produk yang mereknya dapat dicetak. Kata dan frasa bermerek dagang seperti iPod, Chicken McNugget, Google Docs TM, kemudian FedEx Office SM, banyak digunakan saat ini. Logo bermerek dagang seperti gambar di bawah ini juga umum digunakan. Merek dagang dapat berlaku hingga 10 tahun tetapi dapat diperbaharui sebanyak yang diinginkan selama digunakan dalam perdagangan. Selain melindungi kata, frasa, atau logo merek dagang, Undang-Undang Merek Dagang juga melindungi nama domain yang cocok dengan merek dagang perusahaan seperti Amazon.com. Ada sejumlah klaim dari pelanggaran merek dagang online dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang melibatkan nama domain yang mengandung atau mirip dengan sebuah merek dagang. Misalnya, beberapa selebriti, misalnya Madonna, Tracy Morgan, telah berjuang untuk mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan apa yang mereka anggap sebagai nama domain yang sah, misalnya madonna.com dan tracymorgan.com. Jika nama domain diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari niat baik merek dagang milik orang lain seperti dengan menghasilkan pendapatan dari pengunjung situs web yang bermaksud untuk pergi ke situs web pemegang merek dagang, atau dengan mencoba menjual nama domain ke pemegang merek dagang dengan harga yang dinaikkan, atau menyalahgunakan merek dagang, tindakan memperoleh nama domain tersebut dianggap sebagai cyber squatting. Banyak kasus cyber squatting baru-baru ini juga menangani typo squatting, yaitu mendaftarkan nama domain yang mirip dengan merek dagang atau nama domain tetapi sedikit salah ejaan dengan harapan bahwa orang-orang secara tidak sengaja akan tiba di situs tersebut saat mencoba mengetikkan URL situs yang sebenarnya. Situs-situs ini seringkali berisi iklan bayar yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi kesalahan ketik. Bisa juga situs phishing yang menggunakan halaman web palsu untuk mencoba mendapatkan informasi sensitif dari pengunjung, atau mereka juga dapat mengarahkan pengunjung ke situs untuk bersaing produk atau layanan. Untuk mencegah kesalahan ketik atau untuk melindungi merek dagang perusahaan atau merek dagang lainnya, banyak perusahaan mendaftarkan variasi nama domain mereka secara proaktif. Berikutnya adalah mengenai paten. Tidak seperti hak cipta yang melindungi karya seni dan sastra, dan merek dagang yang melindungi logo dan nama merek perusahaan, maka paten melindungi penemuan dengan memberikan hak eksklusif suatu penemuan kepada penemunya untuk jangka waktu 20 tahun. Penemuan yang dipatenkan biasanya merupakan produk unik, tetapi juga bisa menjadi atau sebuah prosedur yang memberikan cara baru dalam melakukan sesuatu atau yang menawarkan solusi teknis baru untuk suatu masalah.
Jumlah permohonan paten, terutama yang terkait dengan komputer dan produk internet, telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Ketika sebuah produk atau model bisnis dipatenkan, tidak ada organisasi lain yang dapat menduplikasikannya tanpa membayar royalti kepada pemegang paten atau harus mempertaruhkan proses peradilan paten yang berkepanjangan. Masalah paten terkadang mengganggu produk atau layanan baru perusahaan, dan perusahaan teknologi secara rutin akan dituntut atas pelanggaran paten.